Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi sahabat HNI dimanapun berada. Kali ini saya bersyukur sekali dikelilingi oleh orang-orang penting di HNI. Luar biasa, Masya Allah. Nah, pada hari yang spesial ini kita memilih tema adalah awali hidup sehat Anda mulai sekarang. Dengan keren. apa? Wah, keren sekali. Tentunya jangan ditunda-tunda lagi. Siapa yang tidak mau sehat? Jangan menjadi sakit dulu baru berpikir untuk sehat. Sehat adalah kunci utama kita untuk melakukan semua hal. Nah, hari ini kita kupas tuntas bagaimana hidup sehat yang benar. Semua udah lihat slide ya. Kita mulai ya. Nah, untuk menentukan pola hidup yang sehat, sebenarnya beberapa faktor harus dilibatkan. 3 faktor utama, yaitu pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Baru setelah itu ada asupan lain yang perlu kita asup, yaitu suplemen kesehatan. Fungsinya apa untuk menentukan kualitas hidup sehat kita? Dengan melihat imun tubuh kita terjaga dengan baik atau tidak. Itu penting, terutama di era new normal ini. Semua harus menjaga sistem kekebalan imun tubuh kita, baik dari yang sedang dalam kandungan, anak yang baru lahir, anak kecil, orang-orang produktif seperti kita, orang-orang tua kita, semua. Nah, hari ini kita bahas tuntas, ya. Kalau kita lihat dari bedah produk tentang steam fiber ya, Umi ya. Bahwa steam fiber itu ada 3 komponen penting yang semuanya berindikasi untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Apa aja sih isinya? Penasaran kan? Yuk. Jadi steam fiber ini sangat spesial ya. Ada komponen namanya psyllium husk. Nah, kandungannya aja 4000 mg, nggak main-main nih. Kemudian ada Afazomenon Flos Aquae atau disingkat AFA 1000 mg. Dan juga ada ekstra daun murber yaitu klorofil, kandungannya 30 mg. Semuanya ini dijadikan satu yang indikasinya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Kenapa? Penting, semua perlu. Jadi kita memerlukan apa yang kita butuhkan. Itu harus kita pahami lebih dahulu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui memelihara daya tahan tubuh kita? Dilihat dulu dari asupannya. Setiap yang kita makan itu ditampung di mana? Di saluran pencernaan. Artinya sebelum didistribusikan, sebelum dikirim ke semua saluran darah, organ-organ yang membutuhkan, itu harus ditampung di satu wadah, yaitu saluran pencernaan. Di mana? Di usus. Jadi usus kita tidak akan bisa mendistribusikan hal-hal yang baik yang kita asup kalau dia sendiri tidak bersih. Sampai sini dipahami ya? Nah, kalau begitu, mengapa? Karena 170 kasus permasalahan kesehatan bersumber daripada usus. Jadi jangan bilang gini, saya mau awet muda, saya mau cantik, saya mau langsing, saya mau tetap gagah. Tidak, kalau usus Anda tidak benar. Kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mesti kita peroleh kalau kita sudah bisa menjaga usus? Banyak. Pertama tadi, memelihara daya tahan tubuh. Bisa membantu juga menurunkan berat badan, bisa juga menurunkan glukosa darah diabetes. Kenapa sih kok glukosa darah itu menjadi momok? Ingat, Indonesia termasuk dalam 5 besar penderita diabetes di dunia. Yang ditakutkan dari diabetes apa? Komplikasi lanjutannya, karena dia merembet ke semua organ-organ tubuh. Nah, salah satunya kenapa usus kita harus baik, mencegah terjadinya diabetes, berikut komplikasinya. Dan juga kenapa kita harus menjaga usus, melancarkan pencernaan. Dari situ bagaimana bisa
usus mendistribusikan hal-hal baik yang kita serap. Kalau ususnya sendiri tidak baik, ususnya sendiri rusak. Kemudian yang terbanyak sekarang apa? Resiko cenderung terjadinya kanker usus. Nah, kalau semua itu terjadi, berarti apa? Fungsi usus itu sebenarnya berat loh. Dia harus bisa mendetoksifikasi semua. Apa itu detoksifikasi? Membuang semua racun. Dia harus memilah mana yang baik diserap, disebarkan di seluruh tubuh kita. Yang tidak baik dibuang, direjus. Itu baru bisa nanti kekebalan imun tubuh kita terjaga dengan baik. Dan itulah menentukan kualitas hidup kita. Ya, baru dari situ kita bisa bilang mau cantik, mau gagah, mau langsing, mau kelihatan awet muda. Perhatikan dulu usus Anda. Jadi kalau wajah Anda jerawatan, wajah Anda suram, yang terpikir bukan ini kena infeksi, bukan. Sudah benar belum yang Anda makan, ya? Nah, kita lihat slide berikutnya. Slide please. Nah, jadi dari keuntungan bagaimana supaya usus itu tetap baik, kita harus tahu dulu nih, seperti apa sih usus kotor? Kenapa usus menjadi kotor? Nah, tadi kan 3 hal nih, ada pola pikir, pola hidup, pola makan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berminyak, terus ada makanan-makanan yang kita campur dengan MSG, pemanis. Detik 4.000 sel Anda mati. Bayangkan. Anda diam 4.000 yang suka sel ngambek mati. marah nih. Nah, ya kan cepet Umi? tua tuh. Cepet tua. Ngelamun dikit nggak jelas Tua. 4.000 Mi. Coba berapa kali ngelamun Mi kalau sehari 4.000? Aduh, bisa puluhan ribu ya. Nanti kalau kayak gitu yang menggantikan sel yang mati siapa? Ada nanti, tenang aja. HNI menyediakan siapa yang harus Iya, mengganti. untuk regenerasinya. Dahsyat. Makanya tetap terus di kita, ya Umi ya. Iya, betul. Oke. Kita lihat slide berikutnya, slide please. Ya. Nah, kita lihat dulu di perbandingan usus sehat sama usus kotor. Kalau usus sehat itu kan ada lubangnya tuh, tapi dindingnya kita lihat. Dindingnya itu licin, nggak ada apa-apa. Bersih. Kenapa sih dok dindingnya mesti licin? Supaya apa yang kita asup, yang kita makan, yang menyerap itu dinding. Jadi di dinding-dinding itu ada banyak sel saraf, ada sel pembuluh darah. Disitulah makanan-makanan yang berpotensi baik, yang sudah dicerna, itu didistribusikan ke seluruh pembuluh darah, ke seluruh organ-organ yang membutuhkan. Makanya penting kenapa usus sehat. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah, ada usus bertoksin. Sudah mulai tuh, lumen usus, dinding usus mulai berlendir-lendir. Itu artinya sudah banyak racun yang menumpuk di situ. Kemudian kita lihat lagi ada toksin mengerak. Udah nggak numpuk tapi udah mengerak karena terlalu lama tidak dicuci, nggak ada colon cleansing. Ya, Ibaratnya kalau sehari-hari nih Mia nggak di laundry Mi, nggak dicuci Mi. Coba bayangin usia kita 50 nggak pernah dicuci laundry, bajunya. pernah di laundry nggak? Udah dititip ke laundry nggak?
Nggak ada kan? Mana Laundry ada laundry usus. usus? Kalau ada udah antri kali. Nah, terus toksin mengendap lama di usus ini akan muncul parasit seperti apa? Cacing. Jadi jangan anggap remeh. Jangan pikir wah karena kotor aja terus cacing masuk, salah. Jadi kalau udah dia berlendir nih, mengerak, terus kan itu berpotensi tumbuh parasit. Dari apa? Dari bakteri. Karena tidak semua makanan yang kita makan itu kita tahu bahwa ini steril. Belum tentu. Iya. Nah, disitulah tiba-tiba nggak sengaja ketelan telur cacing, Umi. Kita kan nggak lihat, mata kita nggak mata mikroskop loh. Mata kita di mata biasa. Mata normal. Nah, bagaimana kita bisa memfilter? Nah, cacing itu, nah kalau sudah situ tebal, cacing udah enak. Akhirnya PW dia. kita berkembang biaknya cacing dong. Yang untung siapa? Cacing. Nah, makanya kenapa penting usus itu dindingnya harus sehat. Gimana caranya nih? Mesti dikorek? Enggak, tergantung asupan yang kita suplai. Artinya begini, kalau kita meminum suatu suplemen kesehatan, kita harus cermat, kita harus cerdas. Mana yang bisa digunakan untuk usus sebagai target untuk menyebabkan usus itu melakukan cleansing, untuk menyebabkan usus itu melakukan seperti mesin cuci terhadap dirinya sendiri. Itu yang penting dilihat dari apa? Komponen yang berada, yang terkandung di dalam suplemennya sendiri. Nah, kita lihat nih ya slide berikutnya. Ciri-ciri usus kotor apa? Gampang. Lihat sembelit. Kalau sahabat HNI udah mulai susah buang air besar, berarti ada sesuatu. Kalau udah merasa mudah sakit, dikit capek, baru kerja berapa jam udah mulai kok kayaknya lemes. Nah, terus bau mulut juga sebagai indikator. Terus ada nyeri pada sekujur tubuh, muka kesam, berjerawat, dan mudah lelah. Itu menandakan ciri-ciri bahwa usus Anda bermasalah. Ya. Nah, ini dok, jadi mereka kan penasaran banget dengan kondisi tubuh mereka kali ini. Nah, jadi akan ada yang mau kita sampaikan nih dok ke mereka biar ketika mereka sudah mulai merasakan apa yang tadi dokter jelaskan, tubuh saya kayak gitu. Nah, mereka sebenarnya sudah mulai ada rasa ketakutan dalam diri. Seperti apa nih kondisi seperti ini? Penasarannya kita jawab lagi, kita lanjutkan lagi, tentu setelah yang berikut ini.